Masih bersama kami di Presisi Pagi. Personel piket Polsubsektor Karang Satria Polsek Tambun Selatan, Polres Metro Bekasi mengantarkan seorang anak perempuan yang sempat dilaporkan hilang kembali ke rumah orang tuanya di perumahan Gria Serimahi Indah, Desa Serimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Tangis histeris mewarnai pertemuan antara orang tua dan anak yang hilang saat diantar petugas kepolisian. Tangis histeris keluarga mengiringi kepulangan seorang anak yang sempat hilang. Bribka Abdullah Syafi'i bersama Bribka Adi Pamuji, personel piket Polsubsektor Karang Satria Polsek Tambun Selatan, Polres Metro Bekasi, mengantar anak yang hilang tersebut ke rumahnya. Langkah cepat itu dilakukan setelah pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat terkait seorang anak yang terpisah dari keluarganya. Peristiwa ini bermula saat seorang warga bernama Ahyar datang ke Polsubsektor Karang Satria. Ia melaporkan bahwa anak kandungnya, Kaila Maulida, 12 tahun, belum kembali ke rumah. Beberapa jam kemudian, warga datang ke Polsubsektor Karang Satria dengan membawa Kaila Maulida. Berdasarkan keterangan warga yang menemukannya, anak tersebut dalam kondisi kebingungan dan tidak mengetahui arah pulang ke rumah. Setelah menerima informasi itu, anggota piket Polsubsektor Karang Satria segera mengantarkan Kaila ke kediaman keluarganya di wilayah Tambun Utara. Di lokasi, petugas memastikan identitas anak tersebut dan mencocokkannya dengan keterangan dari pihak keluarga. Peristiwa ini menjadi gambaran pentingnya sinergi antara masyarakat dan kepolisian dalam membantu penanganan situasi kemanusiaan di lingkungan sekitar, khususnya ketika menemukan anak yang tersesat atau terpisah dari keluarganya. Dari Humas Polres Metro Bekasi melaporkan untuk Polri TV. Diantar ke rumah. Aksi penyampaian pendapat yang digelar Aliansi Mahasiswa di Kabupaten Cilacap berlangsung aman dan tertib. Polresta Cilacap tidak hanya melakukan pengamanan, namun juga memfasilitasi dialog terbuka antara mahasiswa dan para pemangku kepentingan. Berikut informasinya untuk Anda. Polresta Cilacap mengawal aksi penyampaian pendapat BEM Unugha dan PMII Cilacap di kawasan kantor Bupati dan alun-alun Cilacap. Aksi diawali dengan long march dari lapangan Sudirman menuju lokasi unjuk rasa. Setibanya di lokasi, peserta aksi menyampaikan berbagai aspirasi melalui orasi, spanduk, dan poster yang mengangkat beragam isu nasional maupun daerah. Kegiatan juga diwarnai penampilan tarian mahasiswa asal Papua sebagai bentuk ekspresi budaya. Saat terjadi pembakaran ban bekas sebagai bagian dari aksi simbolik, personel Polresta Cilacap bersama petugas pemadam kebakaran segera memadamkan api. Sehingga situasi tetap terkendali dan kegiatan berlangsung dengan aman. Tak hanya mengawal aksi, Polresta Cilacap juga memfasilitasi dialog terbuka antara perwakilan mahasiswa dengan unsur pemerintah daerah. Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai masukan terkait kebijakan publik, kesejahteraan masyarakat, lapangan kerja, serta perlindungan perempuan dan pencegahan perundungan. Polresta Cilacap menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara. Karena itu, Polri berkomitmen memberikan pengamanan secara humanis, profesional, dan sesuai prosedur, agar kegiatan berjalan tertib serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Setelah dialog selesai, seluruh peserta aksi membubarkan diri secara tertib. Personel Polresta Cilacap tetap melakukan pengawalan hingga seluruh massa meninggalkan lokasi. Pendekatan dialog dan pengamanan humanis diharapkan mampu menjaga stabilitas Kamtibmas, serta memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah. Dari Humas Polresta Cilacap, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada personel Polri dan masyarakat, Polres Konawe melalui Seksi Kedokteran atau Kesehatan Sidokes menggelar bakti kesehatan di Mapolsek Wonggoduku, Kecamatan Wonggoduku, Kabupaten Konawe. Kegiatan ini memberikan berbagai layanan kesehatan mulai dari pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi medis hingga pemberian obat-obatan sesuai hasil pemeriksaan. Bakti kesehatan menyasar personel Polsek Wonggoduku, Bayangkari, serta masyarakat sekitar yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian Polri terhadap kesehatan anggota dan masyarakat, sekaligus upaya mendekatkan pelayanan kepolisian kepada warga.
Melalui kegiatan ini, Sidokes Polres Konawe melakukan deteksi dini berbagai gangguan kesehatan agar dapat segera ditangani. Petugas juga memberikan edukasi mengenai pencegahan penyakit, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, serta penerapan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Antusiasme para peserta terlihat saat mengikuti pemeriksaan dan berkonsultasi langsung dengan tenaga medis yang hadir. Melalui bakti kesehatan ini, Polres Konawe berharap dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mempererat silaturahmi dan kemitraan antara Polri dan warga di wilayah hukum Polres Konawe. Dari Humas Polres Konawe, Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Seorang nelayan dilaporkan hilang setelah terjatuh ke laut akibat dihantam gelombang saat melaut di wilayah perairan Keraton Kabupaten Pasuruan. Korban masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Korban diketahui bernama Asad, 52 tahun, warga desa Susukan Rejo, Kabupaten Pasuruan. Hingga kini korban masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Peristiwa terjadi sekitar pukul 4 sore saat korban bersama 3 nelayan lainnya berangkat mencari ikan menuju perairan Sidoarjo. Saat melintas di wilayah perairan Keraton, perahu yang mereka tumpangi dihantam gelombang tinggi sebanyak 3 kali pada bagian lambung kanan. Akhirnya perahu kemasukan air dan hampir tenggelam. Korban yang saat itu berada di bagian belakang perahu sebagai nakoda terlempar ke laut setelah diterjang ombak besar. Sementara 3 nelayan lainnya berhasil bertahan dan meminta pertolongan kepada nelayan yang melintas di sekitar lokasi. Sementara itu Kasat Pol Airut Polres Pasuruan Kota AKP Edi Suseno menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan pencarian serta mengimbau para nelayan agar selalu mengutamakan keselamatan dan waspada terhadap kondisi cuaca maupun gelombang laut. Dari tim Humas Polres Pasuruan Kota Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.